Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Warga RW 8 Perumahan Bumi Dirgantara Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, dikejutkan dengan praktik ilegal di lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu rumah di lingkungan setempat ternyata digunakan sebagai pabrik pembuatan minuman keras ilegal jenis ciu ilegal. Pemilik usaha ciu ilegal tersebut yakni bernama Acong. Rumah tersebut dikontraknya sejak Juli 2021 dan ditinggali oleh 2 orang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Yusuf Bahtiar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusuf, laporan Anda. Selamat siang Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan peristiwa penggerebekan yang dilakukan warga Bumi Dirgantara Permai terjadi pada Jumat tanggal 25 Februari 2021 lalu. Pada saat itu sebelumnya warga sempat curiga dengan bau kecut ataupun bau seperti cuka yang kerap tercium di lingkungan mereka. Lalu petugas ataupun pengurus RT setempat melakukan penelusuran dan sumber bau ternyata berasal dari rumah di Jalan Dirgantara Raya nomor 5, di mana di situ merupakan rumah yang dikontrak oleh warga bernama Acong. Adapun Acong sudah mengontrak di rumah tersebut sejak Juli 2021 lalu mulai melakukan aksi produksi miras ilegal jenis ciu pada Oktober 2021 lalu. Kemudian pada saat digerebek, warga sempat melakukan interogasi kepada Acong dan yang bersangkutan sempat berdalih bahwa produksinya merupakan produksi cairan pencampur cat. Namun setelah ditekan oleh warga, akhirnya Acong mengakui bahwa aktivitas ataupun produksi yang dilakukan di kediamannya merupakan produksi miras ilegal jenis ciu. Adapun kasus ini selanjutnya ditangani oleh Polsek Jati Asih Kota Bekasi. Acong di rumah tersebut bekerja dengan 1 orang karyawannya dan setiap hari melakukan produksi dengan nilai produksi mencapai ribuan botol. Adapun di dalam rumah tersebut juga terdapat alat penyulingan dan juga sejumlah bahan baku untuk membuat miras ilegal serta beberapa botol ciu yang sudah dikemas dalam ukuran 600 ml yang siap diedarkan. Adapun dari keterangan Ketua RW setempat bernama Yoyo, Acong melakukan produksinya untuk didistribusikan ke distributor di daerah Kapuk, Jakarta Barat. Adapun dari keterangan si pemilik ataupun Acong sendiri, dia bisa mendapatkan omset penghasilan untuk produksi miras ilegalnya mencapai 80 juta per bulan. Untuk kasus ini selanjutnya masih ditangani Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi. Untuk proses hukumnya, polisi juga masih melakukan penyelidikan di mana Acong sendiri diduga sudah melakukan aktivitasnya di beberapa tempat dan baru membuka pabrik baru di wilayah perumahan Dirgantara ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar atas laporannya mengenai ciu ilegal yang ada di Bekasi. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Yusuf juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua RW 08 Agus Prajoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Banyak bahan baku dan hasil sulingannya. Terima kasih Mas Yusuf. Ditemukan cukup banyak, yang udah siap beredar tuh ada 6 karton gitu dia, udah siap beredar dia. Jadi dia aktivitas dia tidak mencurigakan karena dibilang selalu dia pulang malam gitu kan, ya sudah biasa. Cuma dari bau itulah kita bisa menemukan itu. Nah, setelah kita hadir di situ, RT dan ketua K3 kami, baru setelah itu kita panggil pihak berwajib. 40 menit dari jam 10 datanglah aparat berwajib melakukan penyitaan beberapa alat tersebut. Pak, dari laporan hingga polisi datang itu jaraknya 40 menit. 40 menit. 40 menit. Pak, mereka selalu aktivitas pada malam hari apa seperti apa sih, Pak? Sore malam. Dan kalau parkir kendaraan dia mundur. Ya, jadi parkir mundur, plat masuk.
Itu diduga kenapa Pak kalau misalnya patah menurut lo? Loading barang-barang material, bahan bakunya mungkin membuat itu seperti itu. Karena cukup banyak, ada gentong yang ukuran berapa ratus liter gitu ya, cukup besar lah, gentong besar dan ada sulingannya, ada paralonnya. Pak, pada saat penggerebekan itu yang dilakukan pihak kepolisian, yang dilihat itu di dalam itu ada apa aja sih Pak? Ada gentong buat produksi udah sama cairannya, ada peralon itu yang siap tiris-tiris air itu dan ditampung, serta ada botol-botol mineral ukuran 600 ml lah. Sudah ada yang tracy belum Pak? Sudah ada. Untuk jenis minumannya apa tadi Pak? Pengakuan dia produksi ciu. Pak, sebelumnya kan ini kan warga kan karena bau ya Pak, emang sebelumnya nggak mencium apa gimana gitu Pak? Mungkin udah mencium, cuman Biar berasa gitu ya? karena kita kan. Seorang pendaki Gunung Lawu asal Tangerang meninggal dunia di pos 4 Cemoro Kandang, Karanganyar pada Senin 28 Februari pagi. Koordinator Basarnas Posar Surakarta Arif Sugiarto menuturkan bahwa survivor yakni YU, pria 40 tahun asal Tangerang. Arif menuturkan saat pihaknya menerima laporan kondisi survivor masih dinyatakan hidup namun mengalami hipotermia. Namun pria pendaki tersebut dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 12:37 waktu Indonesia Barat saat proses evakuasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti di sana. Silakan laporan Anda, Erlangga. Ya, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners. Ya, jadi untuk kronologi meninggalnya satu jenazah, satu rombongan pendaki yang di Gunung Lawu berasal dari Tangerang ini. Nah, mereka saat itu pendakinya atas nama Y yang berusia 40 tahun, pria asal Tangerang itu berangkat mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang itu bersama 115 rombongan yang lainnya. Jadi mereka itu diketahui rombongan dari sebuah pondok yang diketahui akan melakukan ritual atau berdoa di Gunung Lawu. Jadi sejak Sabtu pagi, dan mereka itu naik ke Cemoro Kandang, namun sesampainya di pos 3 dan 4, pos 3 yang bersangkutan ini mulai kelelahan. Karena saat itu juga sempat diguyur hujan dan yang bersangkutan ini atau korban ini mempunyai penyakit bawaan yakni diabetes. Jadi mulai kelelahan dan akhirnya dari pos 3 itu sudah mulai kelelahan, akhirnya masih bisa berjalan hingga pos 4. Kemudian di pos 4 itu beristirahat di sana. Itu sampai hari Minggu malam itu masih di sana. Jadi berangkat Sabtu pagi, Minggu sore, Minggu malam itu masih berada di pos 4 dengan kondisi yang lemah. Nah, yang rombongan yang lain itu meninggalkan dia dengan 2 orang pendaki lain. Jadi yang bersangkutan ini ditinggal di pos 4 bersama 2 orang temannya untuk menunggui, sementara rombongan yang lain melanjutkan pendakian untuk melakukan ritual di atas gitu. Jadi karena di hari Minggu malam itu kondisinya semakin parah, semakin lemah, jadi teman-temannya ini atau rombongan pendaki yang lain itu mengabari di ke bawah bahwa meminta untuk bantuan evakuasi. Jadi tim SAR itu berangkat mendaki itu mulai di Senin dini hari sekitar pukul 1:30. Jadi satu regu berangkat naik untuk mencari keberadaan si yang bersangkutan, kemudian baru bertemu dengan yang bersangkutan atau pendaki yang meninggal itu di pos 4 Cemoro Kandang sekitar pukul 8 pagi. Jadi jam 8 pagi itu bertemu dan saat itu kondisinya masih hidup. Jadi ketika bertemu dengan tim evakuasi, kondisinya masih hidup dan langsung diberikan penanganan medis. Namun tak lama setelah diberikan penanganan medis itu, tanda-tanda vitalnya mulai melemah seperti nadi dan denyut jantung. Akhirnya jam 8 lebih sedikit dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu oleh tim evakuasi baru kemudian langsung dibawa ke bawah sampai di base camp Cemoro Kandang itu sekitar jam 12:37. Nah, selanjutnya menurut keterangan koordinator Basarnas kantor SAR Solo, Pak Arif Sugiarto, setelah dibawa jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Tawamangu untuk penanganan selanjutnya, dan
rombongan pendaki yang lain juga sebagian sudah menyusul turun, sebagiannya masih berada di atas. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketek hias atau perahu wisata di Danau Sipin, Kota Jambi yang membawa sejumlah penumpang dilaporkan tenggelam pada Senin 28 Februari sekira pukul 5 sore. Ketek hias tersebut sempat dilaporkan mengalami masalah, namun tetap digunakan untuk mengangkut banyak penumpang. Separuh badan perahu tenggelam dan separuhnya lagi masih berada di permukaan air. Saat kejadian, pengemudi meminta penumpang untuk duduk di bagian belakang ketek agar terhindar dari air yang masuk. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini untuk kronologi hingga penyebabnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, ada Rara Khusuh di sana. Silakan laporan Anda, Rara. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat disampaikan berdasarkan pantauan saya dan juga wawancara dari lapangan, terjadinya kondisi ketek yang terbalik ataupun tenggelam kemarin di daerah wisata Danau Sipin, Kota Jambi itu terjadi sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ketika pengemudi tersebut membawa para penumpangnya menuju Taman Wisata Danau Sipin ataupun berkeliling-keliling di wisata Danau Sipin tersebut, kondisinya ketek sudah memang tidak baik. Ketika membawa para penumpang, kondisi penumpang melebihi kapasitas yang tidak semestinya. Biasanya kapasitas penumpang maksimal yaitu 13 orang sudah termasuk dengan pengemudi ketek. Namun kemarin ketek tersebut mengangkut sejumlah 21 orang penumpang termasuk pengemudi ketek. Hal tersebut melewati batas yang telah ditentukan dan juga pelampung yang ada di dalam ketek tersebut tidak tersedia secara lengkap, yaitu sebanyak 21 orang. 21 pelampung seperti itu. Dan kondisi tersebut membuat para penumpang panik yang tadinya berada di atas kapal sehingga kapal tersebut terbalik dan para penumpang ketek tersebut tenggelam di daerah kawasan wisata Danau Sipin tersebut. Namun tenggelamnya para penumpang tersebut sempat terselamatkan, tidak ada korban jiwa yang mengalami luka maupun meninggal dunia, sehingga para penumpang dapat kembali ke kediamannya masing-masing. Namun dengan demikian adanya kejadian tersebut telah ditanggapi juga dengan anggota Dewan, yaitu Kemas Farid, yaitu DPRD Kota Jambi, ya nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan juga Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti adanya kejadian tersebut. Begitu rekan Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rara Khusuh atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bocah asal Gampong Ule Gunung, Kecamatan Tangsepidi, Muhammad Suhil, 11 tahun tewas seusai tersengat arus listrik di perkebunan warga setempat pada Minggu 27 Februari. Korban ditemukan warga Muhammad Jafar, 43 tahun, pada Senin 28 Februari, sekira pukul 6 pagi setelah sebelumnya dilakukan pencarian di berbagai lokasi. Bocah 11 tahun tersebut mulanya tak pulang selama 1 hari. Ibu korban, Fauziah binti Ismail, kemudian melaporkannya ke Kecik Gampong dan Mapolsek Tangsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sremi News Indonesia, ada Muhammad Nazar yang akan melaporkannya. Silakan Nazar, laporan Anda. Ya, terima kasih Firda dan selamat siang Tribuners. Perlu kami laporkan bahwa kejadian seorang anak bernama Muhammad Suhil, warga desa Ule Gunung, Kecamatan Tangsi, Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi Aceh, ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 27 Februari sekitar pukul 6 pagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan sumber kepolisian bahwa anak Muhammad Suhil Naas yang tewas tersengat jeratan kera yang telah dialiri aliran listrik itu saat sang anak
mencari burung di kawasan kebun warga. Sang anak itu naik di atas pagar yang adanya jeratan ataupun kabel yang telah dialirkan aliran listrik, sehingga kaki sebelah kiri tersengat dengan aliran listrik. Kemudian saat kejadian tersebut tidak ada masyarakat yang menyaksikan korban yang terpental ke tanah, sehingga tidak ada pertolongan, sehingga menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian. Kemudian korban baru ditemukan 1 hari oleh M. Jafar, petani kebun yang kebetulan melintas di dekat TKP kejadian anak itu tewas, sehingga M. Jafar melaporkan ke kepala desa setempat dan juga Kapolsek Tangsih, sehingga masyarakat dan anggota Kapolsek Tangsih mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Puskesmas Tangsih untuk dilakukan visum, sehingga hasil visum ditemukan bahwa korban meninggal tewas karena tersengat aliran listrik. Kasus ini sudah ditangani pihak Polres Pidi. Bahkan berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pidi Ibtu Muhammad Rizal, bahwa telah memeriksa penjaga kebun bernama M. Yunus, bahwa memang pemilik kebun memasang jeratan atau kabel listrik di pagar kebun untuk mengantisipasi serangan hama kera yang selama ini mengganggu petani kebun. Berdasarkan keterangan dari Kapolres dari Kasat Reskrim Polres Pidi Ibtu Muhammad Rizal, bahwa hampir semua petani di kebun itu memakai jeratan yang dialirkan aliran listrik untuk mencegah hama kera mengganggu tanaman. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa saudara Muhammad Yunus sebagai penjaga kebun untuk diminta keterangan. Dan sejauh ini Muhammad Yunus masih dijadikan sebagai saksi. Kemudian pihak Kasat Reskrim Polres Pidi juga telah memeriksa, meminta keterangan dari keluarga korban. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Muhammad Nazar, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap praktik pembuatan surat hasil tes swab antigen palsu bagi para penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku diketahui berinisial AR yang diduga staf kantor Desa Kampung Melayu Barat. Kepala Desa atau Lurah Kampung Melayu Barat, Subur Mariono, kemudian mengakui bahwa AR merupakan stafnya di kantor desa atau kantor kelurahan Kampung Melayu Barat, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kendati demikian, Subur mengaku tidak mengetahui pekerjaan AR di luar sebagai staf desa Kampung Melayu Barat. Menurutnya, aksi kriminal yang dilakukan oleh AR berada di luar kelurahan Kampung Melayu Barat dan hal tersebut bukan bagian dari tanggung jawab Kepala Desa Kampung Melayu Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Gilbert Semsandro di sana. Silakan laporan Anda, Gilbert. Ya, baik Firda. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sebelumnya menangkap 4 orang tersangka pelaku pengadaan hasil swab antigen palsu yang dapat terkoneksi ke aplikasi Peduli Lindungi. Dari 4 pelaku itu menyasar kepada para penumpang yang ingin melakukan perjalanan udara atau penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta namun belum menjalani hasil tes swab antigen, dan mereka melayani para penumpang tersebut dengan harga yang fantastis sebesar 300.000 per hasil surat swab yang dapat terkoneksi ke aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya, polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan berhasil menangkap 4 tersangka, yakni AR sebagai pelaku, seorang honorer di Kelurahan Kampung Melayu Barat yang diduga sebagai pelaku mampu mengkoneksikan hasil swab antigen palsu tersebut ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya adalah MS, F, HF dan HF.
3 orang lainnya adalah petugas dari Bandara Soekarno-Hatta yang mencari mangsa atau penumpang yang ingin melakukan tes swab antigen. Dan hasil dari hasil penyidikan pihak kepolisian AR diketahui merupakan warga Kampung Melayu Barat yang berada di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. AR bekerja sebagai seorang staf desa di Kelurahan Kampung Melayu Barat. Menanggapi hal tersebut, warta kota juga mencoba untuk melakukan pantauan lebih lanjut dan diketahui bahwa AR memang merupakan staf dari desa Kampung Melayu Barat, namun dia hanya bertugas di kelurahan. Terkait dengan pengkoneksian AR ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, kepala desa atau lurah dari Kampung Melayu Barat, Subur Mariono, tidak mengakuinya. Namun Subur tidak menampik bahwa AR sempat dipindah tugaskan atau diperbantukan sebagai petugas penyaluran vaksinasi saat pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Di saat itu, AR ditugaskan sebagai petugas yang mendata masyarakat Kampung Melayu Barat, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang belum menjalani vaksinasi agar mereka terdata dan didaftarkan menjalani vaksinasi. Namun Subur, kelurah dari Kampung Melayu Barat, menegaskan bahwa tugas terkait dengan mengkoneksikan data-data yang masyarakat sudah tervaksin ke dalam website atau server dari milik para nakes, itu yang melakukan adalah nakes sendiri. Nah, untuk Subur, untuk AR hanya mendata secara manual, tidak memiliki akses atau memiliki kewenangan masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi ataupun website dari pihak Kemenkes. Selanjutnya, AR sendiri telah menjadi petugas perbantuan di tempat vaksinasi COVID-19 sejak pemerintah Kabupaten Tangerang menjalani vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Namun terakhir, lurah dari Kampung Melayu Barat, Subur Mariono, menegaskan bahwa perilaku yang dilakukan AR berada di luar wilayah atau desa Kampung Melayu Barat, sehingga aksi kriminal yang dilakukan oleh AR tidak memiliki bersangkutan dengan tugasnya sebagai staf desa dan juga tidak memiliki sangkut pautnya dengan Kepala Desa Kampung Melayu Barat, Subur Mariono. Demikian Firda, laporan yang bisa sampaikan. Reporter Warta Kota Gilbert Sandro melaporkan dari Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Gilbert atas laporannya dari sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria ditemukan tewas di kosnya di Jalan Pacekerakang, Lorong 3, nomor 95 RW 8 RT 2 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Senin 28 Februari. Pria tersebut diketahui bernama Husni. Seminggu sebelumnya, ia sempat mengeluh kepada pemilik kos yang ia sewa. Saat itu, Husni mengatakan dirinya belum bisa membayar sewa indekosnya kepada ibu kos. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin, laporan Anda. Baik, Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada. Jadi telah terjadi penemuan mayat kemarin di salah satu indekos di Jalan Pacerakang Lorong 3 nomor 95 RW 8 RT 2 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Jadi sebelumnya mayat tersebut ditemukan oleh pemilik kos karena hendak ingin menagih dan mengecek kesehatan. Jadi memang telah terjadi atau warga di sekitar indekos tersebut mencium bau bangkai selama 2 hari sejak minggu kemarin dulu. Tersebut hanya bangkai. Setelah pemilik indekos masuk ke rumah tersebut, dia kaget melihat seorang pria atau Husni yang diketahui bernama Husni tersebut telah meninggal dan mayatnya sangat berbau. Ia pun langsung menghubungi ketua RT setempat dan menghubungi pihak kepolisian. Waktu tersebut pihak kepolisian langsung datang ke lokasi kejadian dan membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diselidiki lebih lanjut. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia 70 tahun itu. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek, namun sejak
10 hari yang lalu dia tidak keluar bekerja karena merasa sakit. Hal itu diungkapkan oleh pemilik indekos. Ya, demikian laporan saya. Terima kasih. Kembali ke Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis Wahyudin dari Tribun Timur atas laporannya dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepergian mantan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah Minggu 27 Februari malam meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Suasana haru sangat terasa saat almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan pada Senin 28 Februari kemarin. Putra almarhum Irfan Herman mengenang sang ayah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada keluarganya. Ia sebagai anak sangat memahami sang ayah merupakan mantan Wali Kota Pekanbaru 2 periode dari rentang tahun 2001 hingga 2011. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumba yang akan melaporkannya dari sana. Silakan laporan Anda, Fernando. Selamat siang, Firda. Ya, silakan laporan Anda, Fernando. Oke, terima kasih, Firda. Dan kabar duka datang dari masyarakat Kota Pekanbaru, Firda, pada kemarin telah dimakamkan mantan Wali Kota Pekanbaru, almarhum Herman Abdullah, yang meninggal dunia pada hari Minggu, pada tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dan dari penuturan informasi yang diperoleh dari keluarga almarhum, meninggal dunia setelah menjalani perawatan sejak hari Sabtu kemarin, Firda, hingga akhirnya selama hampir 2 hari mendapat perawatan di rumah sakit. Ternyata kondisi kesehatan dari almarhum terus menurun, walaupun sempat kondisinya mulai membaik pada hari Minggu siang. Namun sejak sore hingga malam, hingga akhirnya meninggal dunia, kondisi kesehatan dari mantan Wali Kota Pekanbaru tersebut sempat menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya keluarga pun harus merelakan almarhum Herman Abdullah untuk pergi selama-lamanya. Dan informasi yang diperoleh dari keluarga juga, Firda, untuk almarhum Herman Abdullah sendiri tidak hanya dikenal sebagai seorang mantan Wali Kota Pekanbaru pada periode 2001 hingga 2011, Firda, namun memang merupakan tokoh masyarakat yang dikenal oleh semua kalangan, Firda, dan masyarakat mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dan kerap berhukum yang diberikan kepada almarhum semasa hidupnya. Dan almarhum semasa hidupnya berusaha untuk datang, bahkan di pelosok daerah Kota Pekanbaru pun almarhum yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota pun tidak segan untuk datang untuk memenuhi undangan dari masyarakat. Dan banyak masyarakat yang memang kehilangan, begitu juga dengan para pejabat di pemerintah kota maupun di pemerintah provinsi, dan juga tokoh-tokoh lainnya di Kota Pekanbaru merasa kehilangan dengan kepergian dari almarhum Herman Abdullah, Firda. Apalagi almarhum memang dikenal dekat dengan semua kalangan, dengan masyarakat, semua kalangan, Firda. Untuk almarhum sudah dimakamkan 1 hari pasca meninggal dunia dan sudah dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma Pekanbaru pada tanggal 28 Februari kemarin, Firda. Prosesi pemakaman dari almarhum
Herman Abdullah dilakukan proses pelepasannya di rumah dukanya, dilakukan secara militer proses pelepasannya, dan juga sempat dilepas langsung oleh Wali Kota Pekanbaru. Suasana proses pelepasan berlangsung haru, dan Wali Kota Pekanbaru juga sempat hadir di lokasi tersebut dan juga menyampaikan ucapan duka secara langsung kepada keluarga, dan berpesan agar keluarga bisa tabah menghadapi cobaan tersebut. Dan ratusan orang pelayat juga datang pada saat hendak mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma, Firda. Dan untuk informasi yang diperoleh dari pihak keluarga, memang almarhum tidak hanya dikenal sebagai mantan wali kota Pekanbaru, namun ada sejumlah prestasi yang juga sudah diukir oleh almarhum semasa hidupnya, Firda. Satu di antaranya adalah memperoleh bintang jasa pratama. Bintang jasa pratama ini diserahkan langsung oleh Presiden SBY sekitar tahun 2008 silam, Firda, atas dedikasi almarhum sebagai wali kota dan juga capaian prestasinya terhadap pembangunan di Kota Pekanbaru, Firda. Atas prestasi tersebut, almarhum mendapat kesempatan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma di Pekanbaru. Jadi memang prestasi almarhum sebagai satu peraih tanda jasa bintang jasa pertama tersebut membuat almarhum bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan bersama sejumlah pejuang-pejuang lainnya yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Dan proses pemakaman pun berlangsung haru kemarin, Firda, karena selain dilakukan upacara proses militer dilakukan oleh para personil TNI kemarin, keluarga juga hadir dalam prosesi pemakaman tersebut. Kemudian untuk masyarakat sendiri juga memberi penghormatan terakhir dan mendoakan almarhum dengan mengikuti rangkaian sholat jenazah yang berlangsung di dua masjid. Untuk sholat jenazah tersendiri berlangsung di dua masjid, yaitu di Masjid Al-Mukminin yang berada di Jalan Tamrin, berada tidak jauh dari rumah duka almarhum Herman Abdullah, kemudian berlangsung di Masjid Raya Senaplan. Almarhum memang disolatkan di dua masjid agar masyarakat bisa berkesempatan untuk melakukan sholat jenazah dan juga mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah, dan juga masyarakat berkesempatan untuk memberi penghormatan terakhir kepada mantan wali kota Pekanbaru tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari anak almarhum Herman Abdullah, Irwan Herman. Berikut liputannya untuk Anda. Apa namanya? Mentor politik, ayah yang tegas, yang bisa membimbing anak-anaknya itu ya sampai kita seperti ini. Kalau beliau sendiri sebenarnya lebih banyak mengutamakan masyarakatnya daripada keluarga itu biasa, karena kita pun ikhlas, karena beliau itu memang suka seperti itu dan kita ikhlas seperti itu. Dan saya juga terharu begitu berita ini cepat sekali, cepat, dan saya mencoba mengkeep dan menjaganya, tapi cepat dan antusias orang untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan bagi saya positif untuk mendoakan beliau. Bang, ada firasat tersendiri nggak, Bang Irfan, sebelum ada firasat tersendiri nggak, Bang, sebelum beliau pergi selama-lamanya, Bang? Justru saya lihat beliau ini senyum perginya, jadi firasat itu nggak ada, tapi mendadak kan cepat ya, cepat. Siang itu masih bagus, sore ke malam mulai turun dan cepat, dan beliau melihat dari foto-fotonya beliau senyum, artinya doa untuk beliau dari masyarakat
banyak. Beliau juga selama ini juga orang yang humble kan, kelas aja. Ya alhamdulillah bersih semua. Hujan deras yang mengguyur kota Medan pada Minggu 27 Februari hingga Senin 28 Februari dini hari membuat sejumlah wilayah di kota Medan terendam banjir. Salah satu wilayah yang terendam banjir yakni kawasan Jalan KL Yosudarso, Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat. Seorang warga setempat, Kamaludi Pasaribu, mengatakan ketinggian air di kawasan ini sudah mencapai 70 cm atau setinggi pinggang orang dewasa. Untuk mengetahui bagaimana update terkini dari banjir di Medan, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Fian di sana. Silakan Fian, laporan Anda. Ya, baik rekan Firda dan juga para Tribun di rumah. Saya informasikan bahwasannya Kota Medan memang sejak hari Minggu semalam sudah diguyur hujan lebat hingga dini hari di hari Senin yang membuat sejumlah lokasi di Kota Medan terendam banjir. Ya, salah satunya di Kelurahan Pulau Brayan. Di sana ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Ya, menurut keterangan dari warga di sekitar, di lokasi tersebut baru pertama kali ini mengalami banjir setelah dulu sekitar tahun 1988 sempat juga digenangi banjir. Ini banjir kedua yang mengakibatkan banyaknya rumah warga dan aktivitas warga terhambat di lokasi. Ya, menurut dari keterangan dari warga, air menggenangi lokasi tersebut terjadi pada dini hari dan puncaknya itu di pagi hari. Warga pun sebagian ada yang mengungsi di beberapa tempat yang aman dari banjir. Lurah setempat juga sempat mengatakan bahwasannya dari banjir ini pihaknya membuat dapur umum untuk warga agar warga tidak kelaparan dan bisa makan. Ya, menurut warga setempat, drainase yang baru-baru ini diperbaiki oleh Wali Kota Bobi Nasution tidak membuat efek apapun terhadap warga Kota Medan sejauh ini karena masih terjadi banjir. Bahkan di tempat yang tidak pernah terjadi banjir, hari ini terjadi banjir. Ya, untuk hari ini di lokasi tersebut airnya sudah mulai menyusut karena tidak terjadi hujan lagi. Ya, warga pun berharap kepada Wali Kota Medan agar segera bisa mengatasi banjir di berbagai titik lokasi di Kota Medan yang selama ini ketika hujan tiba banyak dari lokasi ini yang berdekatan dengan Sungai Deli terendam banjir. Ya, sekian dari saya dari Medan, kembali ke studio. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Fian dari Tribun Medan. Tadi Tribuners, Fian juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga setempat bernama Kamaludin Pasaribu. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, ini Bang, ini banjir. Kedalamannya kalau di tengah hampir 70-80 cm. Hampir sepinggang ya? Iya, hampir sepinggang dewasa. Ini dimulai tadi malam kena hujan tinggi. Dan ini belum pernah. Dan air-air ini aja yang terjadi begitu. Sebelumnya belum pernah. Oh, berarti baru ini terjadi. Baru ya? ini. Untuk rumah Bapak sendiri? Itu kedalamannya sama, karena rumahnya pasti di tengah juga. Kedalamannya sekitar 60 cm. Berarti mengungsi Bapak? Sebagian. Jadi yang perempuan kami ungsikan, kalau yang laki-laki kita berjaga-jaga di rumah. Untuk perabotan di rumah? Sebagian udah terendam. Oh, nggak sempat diselamatkan? Nggak sempat diselamatkan. Nah, ini tiba-tiba aja tuh. Apa aja yang rusak Pak di rumah Pak? Yang udah jelas kursi-kursi terendam, perabotan termasuk kilat. Sementara elektronik sempat juga kami ungsikan. Ini tadi malam udah ini nih Pak? Ya, harapan kami untuk Pemko Medan lebih, karena drainasi ini kan lagi baru diperbaiki, tapi hasilnya belum tampak. Perbaikan dari drainasi yang baru Tadi malam sempat tinggi Pak, atau memang segini aja? Pagi tadi mulai naiknya, malam tadi masih stabil gitu masih. Tapi malam udah masuk juga air. Malam udah mulai masuk.
Pagi berarti yang parahnya, Pak? Pagi makin naik ya. Jadi kalau lihat dari air itu nih, akan kuning. Dan dari curah hujannya ya. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Masih bersama saya, Firdan, Anda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam sepekan terakhir, terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan berkaitan dengan kondisi cuaca ini hingga 2 Maret 2022 nanti. Di Bandara El Tariq Kupang, kondisi cuaca buruk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penerbangan. Namun beredar video yang menampilkan kondisi hujan dan angin kencang di sekitar area landasan pacu El Tariq Kupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Posko Pangada Irfan Yohoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Irfan, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan cuaca yang berakibat pada terganggunya bandara ataukah landasan pacu di El Tariq Kupang. Seperti yang diketahui bahwa hampir 1 minggu terakhir BMKG mengeluarkan peringatan sampai dengan tanggal 2 besok, tanggal 2 Maret, berkaitan dengan kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, hujan dan angin kencang masih terus melanda wilayah NTT. Dampaknya terjadi di penerbangan khususnya di Bandara El Tariq Kupang. Kemarin beredar salah satu video yang memperlihatkan hujan dan angin kencang terjadi di landasan pacu Bandara El Tariq Kupang. Pihak bandara yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa tidak terjadi gangguan penerbangan ataukah ada kejadian lain ketika cuaca buruk terjadi waktu kemarin. Namun pada tanggal 23 Februari yang lalu memang terdapat 3 penerbangan yang mengalami gangguan. Hal itu diinformasikan oleh bagian humas dari Angkasa Pura I Bandara El Tariq Kupang yang menyampaikan bahwa 1 penerbangan terpaksa dialihkan ke bandara terdekat yakni di Makassar, sementara 1 penerbangan dari Maumere, dari Kupang ke Maumere mengalami delay, dan 1 penerbangan lagi mengalami penundaan penerbangan. Namun untuk landasan pacu, pihak bandara dari Angkasa Pura sendiri memastikan tetap aman karena sebelum melakukan penundaan pada 23 Februari lalu, memang ada 1 pesawat yang terpaksa harus landing dengan kondisi cuaca yang demikian. Namun sampai dengan saat ini, sampai dengan kemarin juga, pihak Angkasa Pura memastikan bahwa meskipun kondisi dan juga angin kencang masih melanda di wilayah Nusa Tenggara Timur, penerbangan masih berlangsung normal dan pergerakan pesawat masih terpantau aman. Demikian Firda. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali rekan jurnalis dari Posko Kupang Irfan Yohoy atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penjaga pangkalan gas 3 kg Dewi Ratih di Sungai Besar Banjarbaru, Muhammad Amin, sudah menaikkan harga eceran gas 5,5 kg
ke terbaru harga Rp98.000 untuk isi ulang dan Bright 12 kg Rp197.000. Kenaikan terbaru ini setelah Pertamina melakukan penyesuaian harga Bright Gas pada Januari lalu. Sudah naik dari Rp75.000 ke Rp85.000. Kenaikan ini pun berdampak kepada penjual makanan, seperti penjual makanan ketupat kandangan di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru. Penjual makanan ketupat kandangan di Banjarbaru, Bu Sri dan Bu Umi, mengaku jika nantinya gas terus naik, akan menaikkan harga menu makanannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Nurholis Huda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huda, laporan Anda. Rekan Huda? Ya, bisa didengar Sobat Tribun. Ya, silakan laporan Ya, Anda. dapat. Oke, siap. Di sini dapat kami laporkan memang dalam sejak 1 Maret ini pemerintah melalui Pertamina ini menaikkan harga harga gas 5,5 kg dan gas 2 kg, di mana kenaikan ini disesuaikan dengan harga gas dunia. Itu penjelasan dari Pertamina. Kondisi ini tentu membuat dari sejumlah pedagang kuliner atau makanan yang ada di Banjarbaru ini mengeluhkan hal demikian karena mengingat konsumsi gasnya menggunakan gas non subsidi. Seperti yang diutarakan oleh Bu Sri dan Bu Umi, ini mengaku bahwa akan menaikkan harganya jika itu harga gas tetap demikian. Namun hari ini masih belum naik karena masih menggunakan stok gas yang lama. Tapi jika nanti kemudian ini naik terus, akan berencana menaikkan sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah untuk makanannya. Seperti Bu Sri dan Bu Umi yang berjualan ketupat kandangan di Jalan Aneka Tambang. Nah, kondisi ini gas non subsidi ini naik harganya dibenarkan oleh Kepala Pengawas SPBU Loktabat Banjarbaru, Muhammad Nur, yang membeberkan bahwa di subpangkalan yang dikelolanya ini menyediakan menaikkan harganya sesuai dengan SK dari Pertamina Pusat. Kalau stoknya memang ada dan tinggal ambil ke gudangnya. Ya, jadi kalau untuk ditanyakan mengenai stok, ini sangat tersedia. Menurut Ketua Hiswana Migas ini menjelaskan sebenarnya kenaikan ini sudah di hari sebelumnya atau di tanggal 27 Februari. Ini Pertamina sudah menyesuaikan harga yang terbarunya ini karena harga gas dunia yang dipengaruhi yang juga ikut naik begitu. Dari penjelasan Pertamina ini, harga non subsidi ini yakni ini untuk 5,5 kg yakni di harga 98.000 untuk isi ulangnya, dan untuk bright gas 2 kg itu 19.700. Nah, penjelasan dari Pertamina, penyesuaian harga ini dari Korporat Sekretari Pertamina Pusat, Iro Ginting, menjelaskan bahwa ini kenaikan harga gas ini mengikuti perkembangan dari kondisi minyak gas dunia, di mana harga kontrak price AMCO CPA mengalami kenaikan 775 USD per metrik tonnya atau naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan, Firda, di kantor pusat. Ya, baik. Laporannya. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Nurholis Huda, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari penjaga toko di Pangkalan Gas Dewi Ratih Amin dan juga penjual makanan ketupat kandangan di Banjarbaru, Bu Sri dan juga Bu Umi. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, ini kan naik katanya sampai yang 75.000, sekarang naik lagi ke 85 dan naik lagi ke 95. Dan bagaimana Bu warung dagangan sampean, Bu?
Ya. Ada rencana naikkan harga makan per bungkus ke atau seperti apa, Bu? Nggih. Kalau seperti ini terus Bu, harganya. Kalau naik terus, naikkan terus saya. Naikkan juga harga makannya. Biasanya yang sebungkus 15.000 ini naik Bu lah, bisa 16.000 atau rencana ada naikkan, tapi ini sebelum naik. Belum ya. Kalau ini naik juga Bu lah. Iya. Karena apa Bu? Serba naik kan Bu barangnya Bu, apa Bu? Iya, serba mahal. Apa Bu? Serba naikkan. Iya. Minyak. Ya, ini Bu lah. Gas. Ini. Jadi memang sehari-hari pakai ini Bu lah. Ibu Sri siapa namanya Bu? Ibu Sri sama Ibu Umi. Ibu Umi ya, yang di warung apa ini namanya? Warung ketupat. Warung ketupat. Sejak kapan ini naiknya Mas? Ini baru tanggal 1 hari ini naik. Baru hari ini ya. Nah Mas, ini dijual berapa? Tadinya berapa? Ini berapa? Tadinya 83. Ya. Naiknya jadi 95. Naiknya? 95, 12.000. 75.000, habis itu naik ke 83.000 di awal Januari tadi. Habis itu kini Di awal Maret ini naik lagi. Jadi awal Maret naik lagi. Ini naiknya dari pusat sana ke atau seperti apa? Harganya berapa Mas? Mana? Ya. Di sananya 92. 92. Kalau semen jualnya di pangkalan nih 95 lah. Oke. Ini naik lagi karena apa? Tidak tahu juga semennya. Oke. Mas, saya mau nanya untuk stoknya bagaimana untuk yang non subsidi nih? Stok masih aman, lancar-lancar ada datang. Contohnya coba lihat yang stoknya semen ini masih ada. Karena ada berapa banyak? Ada 19 di sini. Ada sekitar lumayan banyak nih. Yang non subsidi, yang ini? Yang ini ada 4. Yang 12 kilo ada 4. Jadi PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga LPG non subsidi menjadi Rp15.500 per kilogramnya. Ini adalah kenaikan bertahap yang sudah dilakukan Pertamina sejak akhir Desember 2021 lalu Di Majalengka sendiri, kenaikan gas non subsidi membuat permintaan pengiriman gas melon 3 kg menjadi meningkat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki, laporan Anda. Ya baik, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kenaikan harga gas non subsidi 5,5 kg dan 12 kg oleh pemerintah pusat membuat permintaan pengiriman gas melon 3 kg meningkat di tingkat agen. Salah satu yang mengalami hal itu terjadi di salah satu agen gas 3 kg di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Nah, ditemui saya pada Senin kemarin bahwa pemilik agen gas 3 kg mengaku kenaikan harga non subsidi 5,5 kg dan 12 kg sudah terjadi sejak bulan Desember tahun lalu. Menurut dia, kenaikannya pun dilakukan secara bertahap. Saat ini di gudang penyimpanan gasnya, pihaknya menjual ke pihak distributor untuk gas 5,5 kg sebesar 102.000 per tabung. Nah, sedangkan untuk 12 kg dijual dengan harga 195.000 per tabung. Adapun pada bulan Desember lalu harga kedua bobot gas tersebut dijual dengan harga hanya 60.000 untuk 5,5 kg dan 140.000 untuk yang 12 kg. Nah, kepada saya pemilik gas sekaligus sebagai koordinator daerah Iswana Migas wilayah Majalengka mengatakan bahwa semenjak kenaikan harga gas non subsidi tersebut permintaan pengiriman gas meningkat. Hal itu dipicu karena munculnya agen-agen baru di mana kebutuhan stok harus terpenuhi. Nah, pemilik agen juga menduga munculnya agen-agen baru diprediksi karena permintaan gas melon dari konsumen meningkat. Nah, setiap harinya agen gas 3 kg ini melakukan penyuplaian
ke para distributor dengan muatan 2 truk atau sekitar 1.120 biji gas. Nah, sementara selain adanya peningkatan permintaan pengiriman gas melon, untuk dari kenaikan harga gas LPG non subsidi, harga gas melon per hari ini 1 Maret juga mengalami kenaikan ya di tingkat agen. Hal itu juga diakui oleh sejumlah agen di Kabupaten Majalengka. Salah satu pemilik agen 3 kilo di Kecamatan Jatiwangi mengaku bahwa hal itu sesuai instruksi pemerintah daerah yang SE-nya sudah keluar sejak tahun lalu. Mulai hari ini harga gas melon di tingkat agen berada di kisaran 16.000 per tabung. Sebelumnya hanya dihargai 14.000 per tabung. Para agen berharap adanya perubahan harga tersebut direspon baik oleh masyarakat, terlebih para distributor ya. Para agen juga mengklaim sosialisasi terkait perubahan harga itu sudah dilakukan sejak bulan Juli 2021 lalu. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Eki juga sudah menghimpun keterangan dari Haji Rudi, pemilik agen gas 3 kg di Cirebon. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, semenjak adanya kenaikan harga LPG yang non subsidi gimana, Pak? Ya, kenaikannya harga non subsidi ada kenaikan pemakaian di tabungnya loh. Tidak ada kenaikan. Kita presentasinya sekitar 30-40%. Ada. Jadi penjualan yang non subsidi gimana, Pak? Ada peningkatan atau penurunan, Pak? Kalau penjualan non subsidi boleh kata penurunan, karena harga non subsidi ini kan cukup tinggi harganya. Berapa, Pak? Kalau saya jual yang non subsidi yang 5,5 yang pink itu 102, yang 12 kilo 195.000. Berarti sebagian masyarakat beralih ya Pak ke yang melon. Bisa jadi ya. Peningkatannya berapa untuk penjualan melon sendiri, Pak, setelah ada subsidi yang naik? Kalau peningkatan penjualan untuk para agen kami ini sebenarnya flat, dia nggak ada peningkatan. Cuman pemakaian ini meningkat, adanya agen-agen baru ini otomatis masyarakat juga terpenuhi dengan agen-agen yang baru. Jadi untuk yang 12 kilo ini agak sepi ya? Betul. Sudah berapa lama kayak gitu, Pak? Sudah sekitar kurang lebih 3 bulanan kan. Kalau untuk rencana ada kenaikan untuk non subsidi itu gimana, Pak? Gimana? Untuk rencana kenaikan harga yang non subsidi. Kenaikan harga non subsidi ini kan ditentukan oleh pusat ya. Biasanya juga connect langsung di televisi itu sudah ada pemberitaan. Jadi setelah otomatis kami mengikuti aja aturan yang sudah ada itu. Pak, informasi per 1 Maret harga yang subsidi naik juga, Pak, itu gimana, Pak? Yang 1 Maret ini ada penyesuaian harga Balai Besar POM Denpasar akan adakan intensifikasi pangan di Pasar Kreneng Denpasar menjelang perayaan Nyepi di Bali yang akan jatuh pada Kamis 3 Maret nanti. Kegiatan ini turut mengambil beberapa sampel seperti berbagai jenis kerupuk mentah, terasi yang warnanya mencolok dan tidak memiliki izin edar BPOM, dan jaje begina atau jajan untuk Banten di Bali dan yang memang warnanya merah muda mencolok. Putu Ekayani selaku pengawas farmasi makanan muda BBPOM Denpasar mengatakan beberapa makanan yang ia curigai mengandung bahan-bahan berbahaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Wahyuni Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sari, laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi hari ini jelang Nyepi atau perayaan suci Nyepi di Bali, Balai Badan POM Denpasar melakukan intensifikasi pangan di Pasar Kreneng Denpasar. Nah, intensifikasi pangan ini dilakukan pagi tadi sekitar pukul 8:30. Dan memang beberapa sampel yang diambil oleh Badan POM itu yang dicurigai yang memiliki warna-warna mencolok, salah satunya seperti terasi yang memiliki warna coklat agak kemerahan, lalu juga ada jaja begina, yakni jajan tradisional yang biasanya digunakan untuk upacara keagamaan di Bali yang memang teksturnya sendiri seperti kerupuk dan memiliki warna mencolok merah muda.
Setelah itu saya lalu bertanya kepada Bu Putu Ekayani selaku pengawas farmasi makanan muda Balai POM Kota Denpasar. Ia juga membeberkan apa-apa saja, maksud saya sampel mana saja yang ia ambil untuk diuji apakah mengandung bahan pangan berbahaya atau tidak. Yang paling ia curigai adalah memang pada terasi Lombok yang memang tidak memiliki izin edar BPOM dan juga memiliki warna yang mencolok. Selain itu juga ada olahan makanan tradisional khas Bali yakni teri Sudang yang memang juga memiliki warna mencolok dan juga dicurigai mengandung formalin. Lalu seluruh sampel tersebut ia beli dan langsung diuji di Pasar Kreneng menggunakan mobil BPOM. Nah, di dalam mobil BPOM tersebut sudah tersedia berbagai alat uji seperti laboratorium ini. Dan memang untuk melakukan uji tersebut tidak memerlukan waktu yang lama, hanya 15 menit, hanya saja untuk preparasinya atau untuk persiapan-persiapannya seperti menyiapkan tabung atau menghancurkan sampel dan mencampurkannya dengan beberapa cairan untuk diuji. Lalu menurutnya setelah nanti ditemukan, andai kata ditemukan terdapat bahan-bahan pangan yang berbahaya, maksud saya mengandung rodamin atau boraks, ia sudah berkoordinasi dengan kepala pasar Kreneng langsung untuk menghentikan para pedagang tersebut menjual olahan bahan pangan tersebut. Nah, setelah saya menunggu kurang lebih sekitar 1 jam uji tersebut, ditemukan bahwa kerupuk, maksud saya ditemukan bahwa terasi udang yang memang dicurigai tadi yang tidak memiliki merek, izin edar, dan memang terlihat sangat mencolok warnanya itu positif mengandung rodamin B. Dan juga pada jaja begine yang tadi saya sebutkan untuk upacara keagamaan di Bali yang warnanya merah muda mencolok, ternyata itu juga mengandung rodamin B. Nah, dari situ nantinya Balai POM akan melakukan koordinasi dengan Kepala Pasar Kreneng langsung untuk menyetop para pedagang tersebut menjual olahan pangan itu lagi. Dan untuk langkah selanjutnya, yakni pihaknya, maksud saya Balai POM akan langsung menuju ke pedagang atau produsen terasi atau produsen jaja begina itu langsung untuk memberikan edukasi atau memberikan peringatan kepada para produsen tersebut agar jangan memproduksi bahan pangan dengan menggunakan pewarna tekstil yang mengandung boraks atau rodamin, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Niputu Wahyunisari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pedagang daging sapi di Pasar Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten masih berjualan di tengah aksi mogok untuk memprotes mahalnya harga daging sapi Senin 28 Februari. Mereka yang masih bertahan untuk berjualan mengeluhkan sepinya pembeli lantaran mahalnya harga daging sapi. Ada sekitar 3 penjual daging sapi yang saat ini masih bertahan untuk berjualan. Aksi mogok pedagang daging yang seharusnya berlangsung pada Senin 27 Februari hingga Jumat 24 Maret dibatalkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi, laporan Anda. Ya, baik. Halo rekan Firda dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pedagang daging sapi di Pasar Pamarayan, Kabupaten Serang ini masih nampak berjualan di tengah aksi mogok memprotes mahalnya harga daging sapi. Pantauan saat di lokasi yakni pada Senin 28 Februari 2022 mereka memang masih tampak bertahan untuk berjualan. Namun memang sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Pamarayan tersebut masih mengeluhkan bahwa memang sepinya pembeli. Dan memang pada saat itu ada sekitar 3 los penjual daging sapi yang masih bertahan untuk melakukan berjualan. Yang memang seharusnya aksi mogok tersebut berlangsung pada Senin hingga Jumat
2022, namun memang dibatalkan hal tersebut lantaran pihak dari Asosiasi Pedagang Sapi sendiri sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusat. Dan salah satu pedagang daging sapi yakni Suprani, ia mengaku tetap berjualan karena memang masih memiliki sisa stok daging yang dibelinya sejak Minggu 27 Februari 2022. Dan menurutnya memang aksi mogok tersebut adalah bentuk salah satu protes kepada pihak pemerintah agar daging sapi lokal yang saat ini dijualnya dengan kisaran harga 130 per kilogram itu dapat kembali turun dan juga harganya normal kembali. Begitu, dan pihak pedagang pun memang mengeluhkan akan sepinya para pembeli ini karena memang selalu diprotes oleh para pembeli dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak konsumen, dan mengaku bahwa pihak konsumen sejauh ini tidak sanggup untuk membeli harga daging sapi dengan harga di kisaran 130.000 per kilogram. Dan memang dari pihak pedagang sendiri pun mengharapkan bahwa hal seperti ini agar segera dapat diberikan solusi oleh pihak pemerintah, karena pihak pedagang pun mengaku bahwa jika harga daging sapi ini terus berlangsung naik, maka dirinya pun pasti akan melakukan aksi mogok untuk berjualan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Masih mengenai harga daging sapi yang meningkat, Tribuners, belum reda masalah kenaikan harga kedelai yang membuat pedagang tahu tempe menjerit hingga harga LPG non-subsidi yang merangkak naik. Kini harga daging sapi juga turut melonjak. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang daging di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang mengeluh karena sepinya pembeli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi, laporan Anda. Baik rekan Firda, memang pedagang daging sapi khususnya di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Kota Pangkal Pinang sendiri memang sedikit mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga daging sapi yang terjadi sejak 3 hari yang lalu, di mana kenaikan harga daging sapi sendiri mencapai Rp5.000 per kilonya, di mana sebelumnya harga daging sapi sendiri berada di kisaran harga 120 hingga 125.000 per kilogram, ini naik menjadi 130.000 per kilogramnya. Di mana berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa sejumlah pedagang di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang memang sedikit mengeluhkan dengan adanya kenaikan daging sapi ini, di mana dengan kenaikan harga daging sapi ini banyak pembeli yang mengeluh dengan kenaikan harga daging sapi tersebut, di mana memang mayoritas pembeli daging sapi sendiri khususnya di Kota Pangkal Pinang merupakan mereka yang merupakan para pelaku usaha kuliner di bidang kuliner, terutama rumah makan hingga restoran. Seperti berdasarkan hasil wawancara kami dengan seorang pedagang daging sapi yakni Dwi Firmansyah, memang mengatakan kenaikan harga daging sapi sendiri terjadi sekitar 3 hari yang lalu, di mana kenaikan harga daging sapi sendiri mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Selain itu memang untuk kenaikan harga daging sapi berdasarkan keterangan dari para pedagang memang sering terjadi ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan hingga hendak peringatan Hari Raya Idul Fitri di setiap tahunnya, di mana akan tetapi untuk kenaikan harga daging sapi kali ini menurut para pedagang memang cukup tinggi, di mana biasanya memang untuk kenaikan harga daging sapi berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Selain itu untuk pedagang lain seperti Mariono, memang dengan kenaikan harga daging sapi sendiri dirinya sempat mengalami penurunan penjualan, di mana sebelumnya dia mampu menjual 60 kg daging sapi per harinya, kini omsetnya terpaksa turun menjadi dalam sehari sendiri dia mampu menjual sekitar 45 sampai 50 kg. Hal itu berarti penjualan para pedagang sendiri turun hingga mencapai 15 kg per harinya. Oleh karenanya
sampai saat ini juga para pedagang mengharapkan adanya kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga daging sapi. Di mana dengan kenaikan harga daging sapi sendiri banyak sekali masyarakat yang mengeluh dengan kenaikan harga daging sapi yang memang saat ini cukup mencekik masyarakat, di mana setelah beberapa hari lalu kenaikan harga kedelai, begitu juga harga gas non subsidi Kota Pangkal Pinang juga turut mengalami kenaikan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cepi Marlianto atas laporannya mengenai kenaikan harga daging sapi di sana. Tadi Tribuners, Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Pangkal Pinang, Dwi Firmansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk harganya berapa sih, Bang? Untuk harga 130 1 kilo ya. 130 per 1 kilo ya. Kalau kenaikan ini sendiri udah dari kapan nih, Bang? Apakah 1 bulan yang lalu? Ini. Baru berapa hari, Bang? Sekitar 3 hari 2 hari. Tetap pasti ada lah kalau mengeluh kan, karena buat jual juga kan. Apalagi sekarang ekonomi lagi susah. Itulah pengaruhnya. Nah, ini orang 5 kilo, langgan ngambil 5 kilo, sekarang biasa 2 kilo karena kenaikan ini kan. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan? udah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Basra resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD
Real Estate Indonesia atau Ketua DPD RI Sulawesi Tenggara. Basran terpilih secara aklamasi pada Musda ke-9 DPD RI Sultra yang digelar di Claro Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 28 Februari kemarin. Dalam Musda 9 DPD RI tersebut mengusung tema memperkuat kinerja organisasi untuk meningkatkan kualitas properti Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir yang melaporkannya. Silakan rekan Ridwan, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan bahwa Basran terpilih secara aklamasi pada Musda DPD RI Sultra yang digelar di Claro Hotel Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin kemarin 28 Februari 2022. Ketua DPD RI terpilih tersebut yaitu Basran mengatakan terdapat beberapa tantangan bagi pengurus baru DPD RI Sultra yang baru saja dilantik pada kemarin 28 Februari 2022. Tantangan tersebut yakni salah satunya menata kelolaan keuangan agar makin akuntabel dan transparan. Dengan adanya tatanan organisasi baru ini, pihaknya akan fokus pada tata kelola keuangan agar makin tertata lebih baik, termasuk juga mengaktifkan 2 sekretariat sehingga tidak ada lagi sekat di antara DPD RI Sultra. Kemudian selain itu, Ketua DPD RI Sulawesi Tenggara optimis penjualan properti atau rumah subsidi pada 2022 di Sultra bisa mencapai 4.000 unit. Target 4.000 unit tersebut bukan tanpa alasan, karena pihaknya telah mendorong pembangunan rumah subsidi sejak awal bulan tahun 2022. Pada tahun 2022 pastinya akan lebih besar lagi karena pihaknya saat ini telah didukung oleh kawasan ekonomi khusus dari Morosi dan juga Morowali. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus tersebut, maka tiap tahunnya akan menyerap ribuan karyawan dan otomatis mereka pasti membutuhkan rumah hunian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra Ridwan Kadir atas laporannya, dan tadi Tribuners Ridwan juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPD RI Sultra Basran. Berikut pertanyaan untuk Anda. Pertumbuhan juga tetap ada. Jadi di 2021 juga malah lebih besar. 2022 dan seterusnya kita akan pasti besar karena apa? Kita juga didukung oleh kawasan ekonomi khusus dari Morosi, kemudian dari Morowali juga. Itu pusat industri paling besar. Karena tiap tahunnya itu ribuan karyawan diterima, otomatis dari karyawannya itu karena memang 2 kali sampai 3 kali dari wilayah mereka terima itu membutuhkan rumah. Karena itu tiap tahun Pagelaran seni dan budaya di Malinau selain untuk menjaga kelestarian budaya juga sebagai upaya pemulihan ekonomi. Kegiatan Festival Seni dan Budaya Dayak Lundayeh dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, mulai pukul 5 sore hingga malam hari. Pementasan Seni Dayak Lundayeh adalah festival kedua kalinya, diadakan setelah pada 3 pekan lalu digelar oleh masyarakat Dayak Tahul Malinau. Festival seni dan budaya tersebut turut berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di sana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Tirta dan Tribuners di rumah. Untuk kegiatan Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan pada tahun ini sebelumnya telah dilaksanakan sekira 3 pekan yang lalu, di mana pusat kegiatan untuk festival kebudayaan ini dilaksanakan di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Malinau. Wilayah ini merupakan pusat aktivitas sekaligus sebagai wahana rekreasi dan olahraga masyarakat. Di sepanjang jalan pusat wilayah
wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Malinau juga menjadi tempat bernaung hidup buat sejumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang menjualkan dagangannya untuk dijual kepada halayak atau pengunjung yang hadir. Nah, selama 2 tahun terakhir dirasakan cukup berdampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM karena walaupun masyarakat banyak yang berkunjung ke wilayah tersebut, namun menurut penuturan pedagang sendiri ada perbedaan dari pola belanja masyarakat, yakni pola perputaran uang atau perputaran ekonomi dirasakan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah termasuk perwakilan dari 11 masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Malinau untuk menggelar kegiatan seni dan budaya yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan budaya dan seni di Kabupaten Malinau. Di sisi lain juga kebijakan tersebut diharapkan dapat dapat dikutip manfaat oleh pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya dikarenakan untuk mendukung usaha ataupun upaya pemulihan ekonomi nasional di wilayah Kabupaten Malinau. Kemarin tepatnya pada awal Februari 2022 lalu telah dimulai pelaksanaannya oleh dua lembaga adat dan yang terakhir dari daerah atau dari masyarakat Dayak Lundaya yang baru saja selesai ditutup pada Minggu malam kemarin. Kami juga berhasil mewawancarai beberapa pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah tersebut, menyatakan walaupun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan instruksi Mendagri terbaru menggolongkan Kabupaten Malinau sebagai naik 1 level dari sebelumnya level 1 menjadi level 2, namun ada perubahan dari segi pola konsumsi masyarakat dan daya belanja masyarakat, di mana menurut pedagang yang berjualan di sekitar wilayah tersebut ada kenaikan dari segi penghasilan, di mana setiap harinya selama 1 pekan pelaksanaan pegelaran tersebut banyak pengunjung yang datang di wilayah tersebut sehingga juga berpotensi menjadi dulang penghasilan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Malinau rencananya akan menggelar, sebelumnya telah digelar 2 perwakilan lembaga adat dan masih ada 9 yang lainnya, namun berdasarkan keterangan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yakni Bupati Malinau, kebijakan ini masih akan ditimbang mengingat semakin tingginya kasus COVID di sejumlah wilayah Kaltara termasuk di Kabupaten Malinau. Untuk informasi sampai hari ini angka kasus aktif di Kabupaten Malinau sebanyak 48 kasus, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan 47 kasus lainnya isolasi mandiri di rumah. Dan untuk status terbaru instruksi Mendagri PPKM Kabupaten Malinau setelah diperbarui melalui Inmendagri 14/2022 menggolongkan Kabupaten Malinau sebagai PPKM level 2. Namun untuk wilayah Kabupaten Malinau dinilai lebih kondusif dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di wilayah Kalimantan Utara, mengingat satu-satunya yang masih bertahan di level 2 adalah Kabupaten Malinau. Selain itu 4 kabupaten kota yang lain saat ini menduduki posisi di PPKM level 3. Demikian laporan kami, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Hulu Sungai Kalimantan Selatan memusnahkan 97 knalpot brong atau knalpot yang menimbulkan suara bising hasil sitaan mulai tahun 2021 hingga 2022 ini. Pemusnahan secara simbolis dilakukan di halaman Stadion Muda Kata Babai setelah apel digelar pasukan keselamatan kedua yang Kapolres KBP Sigit Haryadi. Pemotongan secara simbolis dilakukan dengan cara memotong dengan mesin potong di jenis Honda, dilakukan secara bergantian oleh Kapolres,
Ketua DPRD Dandim 1002 HST dan juga Pengadilan Negeri HST serta perwakilan Kejaksaan Negeri HST dan jajaran pemerintahan HST. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Hanan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hana, laporan Anda. Terima kasih Firda dan Tribuners. Pemusnahan 97 knalpot brong atau knalpot yang menimbulkan suara bising dilakukan hari ini Selasa 1 Maret 2022 bertempat di halaman Stadion Murakata Barabai. Knalpot brong tersebut merupakan hasil sitaan Polres Hulu Sungai Tengah mulai tahun 2001 sampai 2002, di mana perkara pelanggarannya itu sudah disidangkan dan sudah berkekuatan hukum yang tetap. Pemusnahan secara simbolis dilaksanakan usai apel gelar pasukan Keselamatan Intan 2022 yang hari ini tadi dipimpin oleh Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Sigit Haryadi. Pemotongan secara simbolis dilakukan dengan cara memotong dengan mesin potong besi jenis gerinda, dilakukan secara bergantian oleh Kapolres, Ketua DPRD, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, serta perwakilan Kejaksaan Hulu Sungai Tengah dan jajaran pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan untuk pemusnahan secara keseluruhannya itu nanti akan dilakukan bertahap oleh pihak Polres dengan cara dipres kemudian dipotong-potong hingga menjadi bagian potongan kecil. Kapolres Hulu Sungai Tengah menjelaskan ada 83 knalpot brong hasil razia di Kota Barabai oleh Satlantas, satu diantaranya itu knalpot mobil. Kemudian 15 knalpot lainnya hasil razia dari luar Kota Barabai yang meliputi sejumlah pelanggar di sejumlah titik di wilayah kecamatan. Menurut Kapolres tadi razia itu dilakukan secara hunting di sejumlah titik baik di Kota Barabai maupun di luar Kota Barabai, di mana jika mereka menemukan pelanggar itu langsung knalpotnya dilepas, kemudian ditilang dan dilakukan penyitaan hingga proses hukum. Kapolres juga menjelaskan penindakan tegas terhadap penggunaan knalpot brong ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising yang dihasilkan. Khususnya pada saat bulan Ramadan tahun lalu, di mana saat itu masyarakat melaksanakan salat Isya dan salat tarawih, tapi ada aksi kebut-kebutan yang menimbulkan suara bising, dan karena sudah meresahkan masyarakat dan menurut Kapolres tadi melanggar aturan berlalu lintas, jadi Polres HST pun bertindak tegas. Tindakan tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor maupun mobil, agar bertoleransi dengan sesama pengguna jalan maupun lingkungan masyarakat di sekitar. Apalagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakatnya itu terkenal agamis. Demikian Firda yang dapat saya laporkan. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Hanani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hana juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Nah selanjutnya mau diapakan nih Pak knalpotnya setelah di masa tentunya semuanya serta kecepatannya yang saat melaju di air menjadi magnet tersendiri bagi setiap warga yang melintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Endra Kaputra akan melaporkannya. Silakan rekan Endra, laporan Anda. Baik Firda dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa pada sore hari komunitas yang tergabung dalam bernama Avatar Tanjung Pinang ini menggelar RC jenis boat di daerah tepi kolam daerah Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan komunitas ini juga saat menyuguhkan RC boatnya itu menjadi magnet tersendiri untuk warga yang melintas di areal kolam tersebut, karena di samping suara yang bising dari knalpot boatnya sendiri
juga kecepatan bot yang dimainkan oleh Halo rekan Endra. Halo Firda. Ya, silakan dilanjutkan rekan Endra. Ya, dan untuk salah satu anggota komunitas dari Avatar Tanjung Pinang menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan oleh Avatar Tanjung Pinang, komunitas Avatar Tanjung Pinang, kalau setiap minggunya itu di tepi kolam Kijang, Kabupaten Bintan, dan kalau di hari-hari biasa itu mereka melaksanakan kegiatan RC boatnya itu di kawasan Dompak, Kota Tanjung Pinang atau pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita juga menanyakan berapa modal yang dikeluarkan oleh untuk pemula ketika ingin bermain RC boat ini. Disampaikan salah satu anggota komunitasnya bernama Mulyadi bahwa untuk harga kapal yang second itu sekitar 5 jutaan, dan kapal tersebut itu buatan Vietnam dan Thailand, Firda dan sahabat Tribun. Selain itu juga kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar sesama hobi. Dan kita juga tanyakan kenapa kok komunitasnya bernama Avatar, karena ternyata komunitas Avatar ini tidak hanya mencintai RC soal jenis kapal atau yang bermain di laut atau di air, tapi komunitas RC Avatar Tanjung Pinang ini juga menyukai RC untuk di darat seperti mobil. Terus untuk di darat ada pesawat, dan bahkan pada PON yang dilakukan pada tahun lalu, yang digelar pada tahun lalu, anggota komunitas Avatar Tanjung Pinang ini juga meraih medali perunggu pada kategori melempar pesawat tanpa awak. Begitu Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Endra Kaputra atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Endra juga sudah menghimpun keterangan dari anggota komunitas Avatar Tanjung Pinang bernama Mulyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Komunitas RC Boat ini sudah sejak kapan nih berdiri? Ada berdiri, intinya kami suka sama suka, udah lama juga ada vakum sedikit, tapi terus mulai sedikit akhirnya ngumpul lagi lah. Udah mulai itu mulai 20 udah mulai ramai terus, 20 mulai ramai lagi, padahal itu sudah lama. Khusus buat ya, kalau air modeling itu sudah lama, jadi gitu. Terus kadang kalau ada begitu kadang-kadang malah saling ketergantungan. Gak enak, kita pokoknya bergabung karena kita sama-sama satu hobi, gitu ya Pak ya? Oleh kita. Oke, Pak, boleh biasanya kita main ini hanya di sini aja, di kolam Kijang ini aja atau di mana? Untuk kalau kita main hari Minggu, sudah pastinya kami di sini. Oke. Tapi kalau untuk testing atau apa di kolam Dompak, kan ada beberapa kolam itu. Oh, di Dompak Pak mainnya? Main di sana. Mau testing, mau setting. Biasa hari-hari apa Pak? Kalau di sana kami bebas, maksudnya kalau lagi mau aja, ayo kontek-kontekan di grup, kita ke kolam, kita tes coba satu persatu. Oke, Pak, kapal Bapak RC-nya yang mana? Pak boleh ceritain dulu Pak, soal RC ini Pak, boleh sambil ini Pak. Nah Bapak dari sini, oke, boleh diceritain dulu nih Pak, kapalnya ini gimana nih Pak? Kalau intinya saya kan suka yang tantangan, yang juga mau yang pelan-pelan. Ini buatan Vietnam. Buatan Vietnam, oke. Oke. Jadi dari engine, dari bodinya itu Vietnam semua. Apalagi Pak spesifikasinya Pak? Kecepatan Pak, kecepatan. Ini sampai berapa nih Pak kecepatan? Tadi kayaknya laju banget Pak. Laju. Karena ini Kita beralih ke Bandar Lampung, Saudara. Harga daging sapi di Bandar Lampung, yakni di Pasar Rakyat Wai Halim, mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yakni Rp15.000 per kilogramnya. Menurut Muhammad Qorib Nawawi, Surya di Surya Daging, bahwa saat ini harga daging sapi mencapai Rp135.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya harganya yakni Rp120.000 per kilo. Para pedagang bingung mengapa harga daging sapi naik. Beberapa di antaranya berspekulasi hal itu terjadi karena harga pakan yang lebih dulu naik.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu, laporan Anda. Oke, selamat siang Tribuners. Terima kasih buat rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada saat ini harga daging sapi di pasar Bandar Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 15.000 per kilogramnya. Jika sebelumnya harga daging 12.000, saat ini menjadi 135.000. Nah, berdasarkan keterangan dari pedagang daging, Bapak Farid Nawawi, bahwasannya pada saat ini pedagang daging di Bandar Lampung sepakat dengan menaikkan harga 135.000. Hal ini karena kenaikan menjelang bulan Ramadan. Kenaikan tersebut terjadi sejak tanggal 19 Februari lalu sampai dengan saat ini, dan seluruh pedagang melalui Persatuan Pedagang Daging Bandar Lampung sengaja menaikkan harga tersebut. Nah, kemudian saat ini penjualan pastinya berpengaruh turun sampai dengan 75%. Jika sebelumnya Pak Farid Nawawi menjual sampai dengan 150 kg per hari, sampai saat ini hanya menjual 100 kg per hari. Kemudian disampaikan oleh Ketua Persatuan Pedagang Daging Bandar Lampung, bahwasannya Ketua melalui Ketua Tampan Sujarwadi mengatakan bahwasannya penyebab dikarenakan harganya naik itu karena di tingkat hulunya memang terjadi kenaikan. Jadi harga daging sapi hidup itu mengalami juga kenaikan 1 juta sampai dengan 1,5 juta per ekornya. Kemudian dari pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwasannya untuk ketersediaan atau stok hewani daging sapi di Provinsi Lampung tercukupi, karena berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Lili Mawati menyampaikan bahwasannya kebutuhan di Lampung itu 21.304 ekor sampai dengan Lebaran, artinya aman. Kemudian stok dan ketersediaan sapi potong pada feedlotter mencapai 45.374 ekor sapi, dan ketersediaan sapi potong lokal dari semua kabupaten kota mencapai 11.817 ekor sapi. Jadi totalnya ketersediaan sapi di feedlotter ditambah dengan ketersediaan sapi lokal mencapai 57.191 ekor. Sementara itu untuk kebutuhan sampai dengan Lebaran 21.304 ekor sapi. Sehingga saat ini di Provinsi Lampung masih ada surplus pasokan sapi mencapai 35.887 ekor sapi sampai dengan Lebaran nanti. Dan seperti itu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra, atas laporannya mengenai harga daging sapi di sana. Kami akan tampilkan Tribuners wawancara dari Surya, pedagang daging sapi di Pasar Rakyat Uwai Halim. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, diserahkan Bang, harga daging sekarang berapa? 135 Pak. 135, sebelumnya berapa Bang? 12, 120. Nah, mulai kapan ini naik Bang? Udah seminggu dari tanggal 19. Nah, dari Persatuan Pedagang Daging PPD. Nah, penyebab kenaikannya apa sih Bang? Pak, harga pakannya melonjak dia. Nah, dengan ada kenaikan ini kira-kira pengaruh nggak dengan penjualan? Pengaruh Pak. Berapa persen kira-kira? Ya, 75% lah. Biasanya apa dari berapa? Apanya? Dalam satu hari berapa biasanya? Terjual. Kita 100 sampai 150 Pak. Sekarang? Kali 100 kilo. 100 kilo. Ya. Nah, kira-kira dengan kenaikan ini apa langkah yang dilakukan oleh para pedagang, Bang? Nah, harus kompak dia salah satunya, Pak. Dari pemerintah harus ya minimal ya perhatiannya ke peternak-peternak, terutama petlot kan gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira akan melakukan aksi seperti yang dilakukan di Jawa nggak, Bang? Tidak. Karena berulang kali kita demon tidak perubahan Pak, jadi percuma aja.
Kalau untuk dagingnya dari mana Pak stok nih Pak? Ini dari Juang Jaya Pak. Nah, lokal Lampung maksudnya? Lokal. Kita kan Lampungnya kan termasuk lumbung sapi kita. Ya. Jawa kita kirim sana kan, Jakarta kita kirim dari situ, dari Lampung kita. Taruhnya lebih murah di sini gitu kan. Ternyata hasilnya ternyata lebih tinggi. Ya. Ada itu tadi kan persaingan bisnis kan. Jelang Ramadan kira-kira bakal naik lagi nggak di Pak? Insya Allah mudah-mudahan pasti. Naik ya Pak? Naik pasti. Jelang Ramadan. Iya. Begitu tiap tahun biasanya. Oke Pak. Berarti tata-tataran juga naik juga ya Pak ya? Nah, kalau sampai mau. Ya, dikit-dikit lah. Biar berimbang. Pak, mau izin foto Pak megang. Jalan tol Manado Bitung, ruas Bitung, dan Nowudu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 25 Februari lalu. Kini ruas Bitung dan Nowudu ramai dilalui kendaraan golongan 1 seperti minibus, city car minus kendaraan bertonase besar atau golongan 3 dan 4. Diresmikannya ruas tol Bitung dan Nowudu diharapkan akan diikuti dengan penggunaan kendaraan bertonase besar agar jalan arteri tidak padat dan macet dengan lalu lalang kendaraan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian, laporan Anda. Terima kasih rekan Firda, selamat sore Tribuners dan Firda dan rekan-rekan yang ada di studio Tribun News. Dapat kami laporkan dengan informasi terkait pasca diresmikannya ruas dan Nowudu Bitung, jalan tol Manado Bitung yang ada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, hingga hari Senin kemarin, bertepatan dengan hari libur, dari amatan kami di lapangan, belum begitu ramai diminati oleh kendaraan bertonase besar atau golongan 3 maupun golongan 4. Masih seperti biasanya didominasi oleh kendaraan yang golongan 1, seperti kendaraan minibus, city car, dan jenis kendaraan kecil lainnya. Keberadaan ruas jalan dengan panjang sekitar 13,4 km tersebut pasca diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 diharapkan akan dibarengi dengan penggunaan dan pemanfaatan khususnya oleh kendaraan bertonase besar, Firda. Dan pada kesempatan tersebut, pasca diresmikan, pihak Jasa Marga Tol Manado Bitung atau JMB melalui keterangan pers yang disampaikan oleh Bapak Charles Lendra selaku Direktur PT JMB Tol Manado Bitung, pihaknya menggratiskan khusus untuk ruas tol Bitung dan Nowudu maupun dan Nowudu Bitung, atau dibebankan tarif untuk dari pintu tol atau gerbang tol Bitung ke Manado hanya dibebankan dengan tarif sama seperti dari gerbang tol Nowudu ke Manado, begitu pun sebaliknya, sekitar 29.000 lebih untuk tarif dari Bitung ke Manado maupun dari Nowudu ke Manado, dan begitu sebaliknya, sehingga pihaknya masih akan menunggu keputusan dari kementerian terkait penetapan tarif. Dan Firda, Tribuners dimanapun Anda berada, pasca diresmikannya jalan tol Manado Bitung ruas dan Nowudu Bitung, berbagai pendapat, masukan, saran, kritik, bahkan pernyataan tegas disampaikan oleh pengusaha transportasi barang atau ekspedisi, di mana mereka berkeinginan untuk menurunkan atau meninjau kembali harga atau tarif yang dinilai sangat mahal, berbeda dengan tarif-tarif jalan tol di beberapa kabupaten kota atau daerah lainnya di Indonesia, di mana menurut para pengusaha transportasi atau kendaraan besar, mereka ingin tarif tolnya ditinjau kembali atau karena saat ini dinilai atau dipandang masih cukup mahal, sehingga dengan peninjauan tarif tersebut mereka akan menjamin atau mereka bisa memastikan bahwa kendaraan bertonase besar bisa atau akan melintas di ruas jalan tol, khususnya ruas dan Nowudu Bitung. Dan Firda serta Tribuners dimanapun Anda berada, penggunaan jalan tol Manado Bitung ini merupakan jalan tol terpanjang sepulau Sulawesi
dan secara resmi pengoperasiannya sudah mulai dilaksanakan. Khusus untuk segmen atau ruas dan wudhu Bitung masih digratiskan oleh pihak PT Jasa Marga Tol Manado Bitung. Demikian laporan dari Kota Bitung, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Cristiano Engkere melaporkan langsung dari Bitung. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selesai jeda kami informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nana, mewakili Korban Petugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.